Kita lanjutkan untuk yang IT Risk Management ya. Dan saya belum sempat dapatkan slide PowerPoint-nya, jadi saya ambil ini share screen. Ya, muncul ya? Iya, Pak. Oke. Saya pakai materi dari Inixindo ya. Inixindo. Oke ya, jadi kembali sama seperti enterprise arsitektur, kita kembali mencoba mengkaitkan materi kuliah kita dengan materi tata kelola. Seperti tadi kita kembalikan dia ke COVID karena kita dari awal menggunakan COVID untuk tata kelola IT. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa tata kelola itu ilustrasinya seperti semacam amanah ya. Kira kalimatnya, jika Anda ingin mengelola perusahaan Anda dengan baik, atau lebih spesifiknya ingin mengelola IT Anda dengan baik ya, bahwa IT Anda bermanfaat, berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi Anda, maka laksanakan hal-hal sebagai berikut. Nah, kira-kira gitu ya. Isi yang namanya tata kelola itu ya. COVID bilang, COVID menyarankan, COVID merekomendasikan, kalau Anda ingin baik, Anda ingin berhasil dalam memanajemeni perusahaan Anda, maka lakukan manajemen enterprise arsitektur. Lakukan manajemen resiko Anda. Ya, artinya perhatikan masalah-masalah resiko, yang didemin aja. Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau Anda ingin sukses perusahaan Anda, maka layanilah pelanggan dengan baik. Nah, itu ya, ITSM ya. Jadi sama seperti itu juga. Kalau Anda ingin melayani atau melaksanakan tugas dan fungsi organisasi Anda dengan baik, maka kelolalah resiko dalam perusahaan Anda. Kelolalah perusahaan Anda dengan memperhatikan resiko-resikonya. Itu umum. Dia cuma ngomong risk management. Enggak secara khusus mengatakan IT risk. Jadi, dengan kata lain, bicara tentang mengelola resiko, itu enggak cuma urusan teknologi informasi dan komputer atau TIK saja. Enggak hanya urusan IT saja. Semua aspek di dalam manajemen wajib kita kelola resikonya. Termasuklah di dalamnya adalah mengelola resiko IT. Ya. Jadi, gitu kira-kira. Jadi di sini dicontohkan, misalnya sekarang sedang COVID. Sedang COVID. Instansi Anda, perusahaan Anda, organisasi Anda menganggap ini ada resiko nggak ketika kondisi COVID ini? Nah, kalau ini dianggap sebuah resiko, apa respon Anda? Kira begitu. Ya. Kalau kita ngomong tentang pandemi COVID 2019. Lebih kurang kalau kita ngomong masalah COVID, ya responnya kita berharap semua karyawan sehat dan aman, ya. Tapi nggak cuma sehat dan aman aja. Apa artinya sehat dan aman kalau organisasi atau perusahaan bisnisnya berhenti? Orangnya sehat,
tapi perusahaan tidak. Ya, itu yang terjadi ketika kita perhatikan di awal-awal COVID dulu, ketika semua perusahaan bilang tutup. Nah, gitu kan. Semua bisnis tutup, mall tutup, pasar tutup. Ya memang waktu itu agak kalang kabut. Di beberapa negara tegas, di Indonesia nggak tegas. Iya. Malaysia lockdown, ya. China lockdown, Singapura lockdown. Jelas itu. Pesawat tidak boleh mendarat, tidak boleh terbang. Baik terbang datang maupun Iya. pergi. Tapi Indonesia, kenapa Indonesia waktu itu nggak turun-turun? Ini COVID-nya, ya itu tadi. Kita masih kecolongan, masih ada pesawat dari Cina masuk, ada pesawat dari India datang. Jadi kalau kita Iya. sekedar lockdown saja, tutup semua, oke, barangkali orangnya sehat dan aman, tapi bisnis berhenti. Kita lihat banyak toko tutup, bangkrut. Berapa banyak perusahaan bangkrut karena memang karyawannya berhenti kerja, bukan berhenti apa, nggak boleh masuk kerja, kita begitu. Resiko itu selalu ada di mana-mana. Ya. Tapi tentunya nggak cuman bilang, oh karyawan harus sehat dan aman, pegawai sehat aman. Oke, betul, nggak salah. Tapi kalau ternyata demi alasan itu, orang akhirnya tidak boleh keluar rumah karena lockdown misalnya, tidak boleh berangkat ke kantor. Bayangkan kalau kuliah kita itu, mahasiswa tidak boleh datang ke kampus, dosen nggak boleh datang ke kampus. Apa artinya? Oke, kita aman, kita sehat. Tapi tujuan dari universitas membuka penerimaan mahasiswa itu berhasil nggak? Mahasiswa punya niat pengen kuliah itu sampai nggak? Seandainya kita bilang, oke, Anda dilarang keluar rumah, Anda boleh datang ke kampus, Anda tidak boleh kuliah, saya tidak boleh ngajar. Kalau sekedar memastikan Anda sehat, saya sehat, gitu. Nah, apa artinya kita semua sehat kalau bisnis berhenti? Kira begitu. Iya. Nah, jadi selain kita memastikan ada kepentingan bahwa seluruh pegawai sehat dan aman, sudahlah tentu kita juga memikirkan bagaimana caranya supaya keberlangsungan bisnis organisasi tidak terganggu. Dengan kata lain, bisnis tetap dapat berjalan untuk mencapai sasaran, meski kondisi darurat. Misalnya kita punya pabrik, nggak bisa ngomong COVID lah, ngomong pabrik. Mau nggak kita pabrik kita terbakar, kantor kita terbakar? Saya pikir semua orang menjawab pasti tidak. Persoalannya adalah kalau sampai terjadi kebakaran, apa respon kita? Kalau sampai terjadi, kita nggak berharap. Tapi kalau terjadi gimana? Jadi logikanya adalah, oke, kebakaran nggak bisa dihindari, tapi walaupun kebakaran, perusahaan tetap jalan. Gimana cara? Nah itu. Jadi lebih kurang pelajaran tentang risk management itu cara berpikirnya demikian. Bukan berarti kita berharap terjadi resiko, tidak. Kita nggak mau resiko terjadi. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah jika sampai resiko itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Kira begitu. Ya, tadi jawaban sementara barangkali work from home. Iya. Ya. Jadi work-nya itu Anda work dalam bentuk kuliah dari rumah,
saya work dalam bentuk ngajar dari rumah. Karena ini adalah solusi, oke, saya nggak mau sakit kena COVID, Anda juga nggak mau sakit kena COVID. Saya pengen sehat, Anda pengen sehat. Tapi jangan gara-gara kita pengen sehat, laju, gawe kita jadi orang. Kira macam itu. Iya. Jadi, work from home ini adalah sebuah respon yang diambil ketika kita mengalami masalah, yaitu adanya COVID. Jadi, kita nggak pernah berharap ada COVID, tapi begitu COVID terjadi, ada solusi untuk keberlangsungan pekerjaan kita. Oke, inilah esensi yang mau kita pelajari ketika kita belajar tentang IT risk management. Ya, yang pertama, kalau ngomong risk berlaku umum, nggak cuma IT. Ya, karena risk itu amanah dari COVID. COVID itu adalah tata kelola manajemen yang berlaku untuk umum, sebetulnya. Tidak hanya untuk IT. Tapi karena kita orang IT, kita orang komputer, maka perhatian kita adalah pada bagian IT-nya. Dengan kata lain, kita mengatakan IT juga ada resiko di dalamnya. Apakah kita ingin terjadi resiko itu? Jawabannya tidak. Tapi kalau terjadi, apa tindakan kita? Apa respon kita? Ya. Oh, misalnya paling gampang, di kantor internet pakai access point. Pakai access point atau pakai kabel? Terus? Gimana, Pak? Di Gimana, kantor, Pak? internet kantor pakai access point atau pakai kabel? Pakai wireless atau pakai kabel? Wireless, Pak. Wireless. Oke, ya. Jadi pakai access point wireless. Oke. Pernah ngalamin gangguan internet mati? Pernah. Apakah berharap internet mati? Saya pikir jawabannya tentu tidak. Tapi ketika kejadian betul memang internet mati, apa yang dilakukan? Lebih kurang seperti itu. Langsung. Seperti itu yang harus kita pikirkan sekarang. Ya. Jadi IT risk management itu adalah kita memperkirakan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Bukan untuk diharapkan itu terjadi, tapi untuk dipikirkan kalau hal buruk itu terjadi, apa tindakan kita. Tindakan itu berespon tadi. Saya nggak tahu cara berpikir kamu nanti bagaimana. Kalau saya sekarang kebetulan memang sudah pernah mengambil keputusan untuk setelah menikah dan setelah anak saya yang pertama lahir, akhirnya kesepakatannya adalah istri saya berhenti kerja. Kamu sekarang belum menikah. Kepikir nggak? Kalau nanti kamu menikah, kepikir nggak hal-hal buruk apa yang mungkin terjadi? Kepikir, Pak. Seperti saya katakan, kita tidak berharap itu terjadi, tapi kita harus menyiapkan diri seandainya nanti terjadi. Kita harus tahu apa yang kita buat. Iya. Mungkin cara berpikir orang tua dulu, mungkin kalaupun ada perempuan bekerja, begitu menikah berhenti biasa. Ikut suami aja lah, jaga anak di rumah. Bayangkan selalu begitu kebanyakan orang. Bahkan mungkin kalau ditarik ke zaman nenek-nenek dulu barangkali nggak ada. Bahkan sekolah pun tidak, perempuan itu biasa. Pokoknya sudah besar dikit kawinkan, ya. Iya. Dah.
di rumah itulah. Sekarang kita lihat sudah banyak wanita dengan kemajuan zaman sudah sekolah, ya bahkan ada yang sekolahnya tinggi, ya kerja dan sebagainya. Tapi kadang-kadang masih dihadapkan pada pilihan ketika menikah berhenti apa enggak. Saya nggak mengatakan bahwa kita berpikir buruk untuk berharap pilihan yang buruk. Ya, misal kalau berhenti, kalau tidak berhenti tidak masalah barangkali ya. Ya kalau berhenti terus betul-betul 100% dijamin bahwa suami itu sehat walafiat terus, nggak ada masalah terus, oke lah. Jadi ibu rumah tangga aja enak-enak sehat di rumah kan. Nggak banyak urusan di luar kan bagus kan. Nah, tapi barangkali perlu menyiapkan diri, misal lah berhenti, lah punya suami berhenti. Tahun 2 tahun setelah berhenti itu, katakanlah suami kena PHK. Apa solusi? Atau setelah berhenti kerja, status sahnya sebagai ibu rumah tangga, min zalik, cerai misalnya. Kita tidak berharap itu terjadi, tapi kalau terjadi, siap. Jadi, itu namanya manajemen risiko. Itu namanya manajemen risiko. Nah, tentunya pilihan manajemen risiko nggak cuma satu. Nggak cuma satu. Jadi cerita COVID, ya nggak cuma, work from home. Sampai kapan kita nak macam ini terusin? Ya mungkin sementara waktu itu, ketika sedang kalut, oke lah, paling aman work from home. Kuliah online dari rumah. Saya khawatir lama-lama mahasiswa ini, ya jangankan mahasiswa, dosen pun barangkali lama-lama terbawa arus ini. Logikanya berubah. Dia pikir, ngapain kan lemak macam ini? Ngapain belum datang ke kampus? Ngapain datang ke kampus? Ngapain datang ke kampus? Iya. Tapi apakah kuliah itu mau seperti ini terus gitu? Memang kalau ngomong enak ya enak sih. Kalau mau ngomong enak, sama-sama enak lah. Mahasiswa nggak repot, dosen juga nggak repot, saya enak dari rumah ke rumah gitu. Tapi kualitas belajar kita gimana? Iya. Kuliah online nih, kita nggak bisa praktikum. Dosen nggak bisa memperhatikan mahasiswanya. Apakah paham apa tidak? Bahkan ada kecenderungan bisa jadi pola pikirnya berubah. Jadi seolah-olah nak datang payo tidak sudah. Jadi lihatlah nanti, ya. Kalau kuliah online aja udah males, apa susahnya sih? Apa susahnya sih? Sekedar ngidupkan HP aja gitu, ngidupkan laptop, sampai tidak ada waktu untuk sekedar untuk itu. Kalau memang punya komitmen mau kuliah gitu, memang niat apa enggak sih kuliah itu? Karena tidak mungkin work from home ini selamanya hanya jadi satu-satunya solusi. Kita harus punya pilihan yang lain. Apa pilihan yang lain? Segera vaksinasi. Segera vaksinasi. Kalaupun kita keluar rumah, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap laksanakan protokol kesehatan. Ya. Mungkin ketika kita sudah siap, ya bisa saja work from home ini dihapuskan. Suka tidak suka harus datang ke kampus, mahasiswa datang, dosen datang. Karena kita nggak mungkin begini terus. Iya.
Ya, mungkin seperti kalian nggak terlalu terasa, tapi kalau masa kedokteran begini terus, jadi apa dokter model klinik kuliahnya? Iya. Hah? Benar, Pak. Saya terus terang, saya akan catat. Kalau ketemu dokter, saya tanya, kamu tamat tahun berapa? Kalau tamat alumni angkatan COVID, nah enggak berobat sama dia. Ya, baca apa dokternya kalau cuman kuliah online itu? Iya. Mahasiswa komputer tapi tidak pernah di lab komputer. Hah? Iya, tidak pernah emang, Pak. Lah, apa jadinya gitu loh. Mm-mm. Nah, ya, jadi kalau kembali ke contoh kasus COVID ini, maka ini tidak boleh hanya menjadi satu-satunya alternatif pilihan untuk tindakan kita menghadapi ini semua. Untuk sementara yang pertama, yang paling aman ketika bahaya itu terjadi, oke. Kita pilih yang Iya. terbaik, yang paling bahayanya dulu. Tapi selanjutnya harus kita cari alternatif yang lain. Nah, oke. Jadi setelah memahami seperti apa yang namanya risk management, ya. Jadi manajemen risiko itu pada prinsipnya kita mempersiapkan kemungkinan terburuk risiko yang bakal terjadi, namun bukan berarti berharap itu ingin terjadi, tidak. Tapi jika itu terjadi, kita tahu respon. Respon artinya tindakan. Tindakan apa yang harus kita ambil ketika menghadapi resiko tersebut. Oke, itu garis besarnya. Namun, konsep besar manajemen risiko itu kalau coba kita detailkan, maka kerangka berpikirnya Iya. sebagai berikut. Seperti yang ditampilkan di slide ini. Kerangka berpikir. Pertama, kita selalu menganggap ada yang namanya driver. Driver itu kalau di bahasa Indonesia kan bukan supir ya, tapi di sini disebut pemicu. Pemicu. Stakeholder adalah para pihak yang menyebabkan terjadinya pemicu. Jadi dengan kata lain, kita harus tahu apa pemicu dari para pihak pemangku kebijakan. Contoh misalnya dalam kasus COVID, pemerintah sebagai pemangku pemicu. Pemerintah bilang laksanakan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar, PSBB. Iya. Kalau sekarang apa namanya? Bukan PSBB, sekarang yang kedua nih? PPKM, Pak. PPKM. Itu adalah kebijakan pemerintah. Ya. Jadi ada pemicu. Nah, kita harus tahu pemicunya apa. Kemudian, dari pemicu itu akan muncul yang namanya kebutuhan dari para pemangku kebijakan tadi. Stakeholder need. Apa yang diinginkan oleh pemerintah untuk kasus COVID ya? Pemerintah ingin bahwa semuanya itu pasti efektif, efisien, terkendali. Ketika ngomong efektif, efisien, dan terkendali, apa yang kita pikirkan? Yang harus kita pikirkan adalah apa benefit manfaat, apa resiko yang mungkin terjadi, dan apa sumber daya yang harus digunakan. Atau dengan kata lain, kalau kita coba sederhanakan kalimat benefit, risk, and resource ini adalah kita pengen dapat manfaat apa,
Kita pengen dapat manfaat apa? Nah, untuk mendapatkan manfaat itu, resiko apa yang harus kita tanggung? Sebaliknya, ya, dengan mendapatkan manfaat tersebut, berhadapan dengan resiko tersebut, sumber daya apa yang kita butuhkan? Contoh COVID tadi. Kalau saya ingin dapat manfaat, tetap sehat. Tetap sehat. Kalau tidak sehat, resikonya apa? Kan sakit, resiko COVID mati. Kalau nggak hati-hati, coba. Pernah nonton di internet, di Instagram, atau di Twitter, atau di YouTube, ada orang nantang COVID. Dia bilang COVID itu nggak ada. Dia pergi ke rumah sakit, datang ke pasien COVID, terus pasiennya suruh menghembuskan hawa, hawanya dihisap sama dia. 2 hari mati habis itu orang itu. Itu bodoh level dewa itu. Iya. Kan ada uang nekat, mana ada COVID, tapi cuma pakai masker baik. Tetap metu rumah, tetap dia pergi ke pasar. Ya mungkin dia ketemu uang yang sehat. Alhamdulillah kena. Ini datang ke rumah sakit, uang kena COVID disuruh berhawa, hawanya dihisap sama dia. Apa tidak buyar? Tapi itu ya. Jadi ketika kita pengen dapat manfaat sehat, terhindar dari risiko kematian, apa yang harus kita butuhkan resource-nya? Tentunya kita harus cari vaksinasi. Harus keluar biaya untuk beli masker. Iya. Dulu kan barangkali tidak pernah beli masker, sekarang beli masker. Dulu tidak pernah beli alkohol untuk pembersih tangan, sekarang jadi harus beli alkohol untuk pembersih tangan. Kalau dulu barangkali sehari mandi sekali baik sore barangkali. Sekarang pokoknya asal keluar rumah, masuk langsung mandi. Walhasil ya ledeng tambah banyak, mahal bayar, sabun kancang habis, sampo kita bolak-balik keramas. Ya bukan apa, karena memang harus dibersihkan kita dari luar. Ya. Kalau dulu baju rasa-rasa bersih hari ini kan, gantung dulu bisa pakai lagi. Ya sekarang nggak boleh. Iya. Pokoknya asal dari luar, baju itu harus dibuka langsung cuci. Alhasil sabun cuci tambah banyak. Tapi itulah resource atau sumber daya harus kita keluarkan demi mendapat manfaat dan terhindar dari risiko. Iya. Itu contoh untuk individu. Bagaimana perusahaan atau organisasi? Ya sama. Bahwa ada pemicu dari pemangku kebijakan, itu diturunkan menjadi kebutuhan pemangku kebijakan, dan nantinya diturunkan menjadi sasaran organisasi. Ya, sasaran. Jadi, apa yang kita harapkan ketika kita berhadapan dengan resiko? Sebenarnya apa yang kita harapkan? Apa yang menjadi sasaran strategis kita? Balik lagi tadi ke sini. Ya. Ini kan ada pemicu. Dari pemicu turun menjadi kebutuhan. Kemudian jadi sasaran organisasi. Bicara tentang sasaran organisasi. Kalau kita ngomong pelajaran manajemen kan sasaran tuh
ada sasaran strategis Mm. namanya, kan? Ada sasaran strategis. Mm-mm. Kalau dalam contoh COVID tadi, sasaran strategis itu apa? W- WFH itu enggak sih? Sasaran strategis. WFH kan Bukan. Bertahan hidup, bukan. tidak mati. Itu yang paling penting dulu. Nak begawi, Hmm. tidak begawi, urusan belakang. Mm-mm. Ya. Jadi bukan masalah WFH-nya tuh. Bukan masalah ini kuliah, tidak kuliah. Bukan masalah kakek tahun depan sudah apa tidak. Bukan. Besok masih hidup, tidak gitu. Masih bernyawa. Tak? Mm-mm. Itu sasaran strategis. Jadi Iya. ada tujuan yang paling esensial. Kalau dalam bisnis, perusahaan, kalau menghadapi masalah, apa sasaran strategis ketika kita berhadapan dengan sebuah resiko? Eh, Nih, apa ya? ini yang Belum dikasih bisa. warna merah ini. Bahwa gimana caranya, apapun resiko yang terjadi, bisnis tetap jalan, tetap berlanjut. Life must go on. Hmm. Tadi saya bilang kalau kamu nikah, kira-kira nanti kamu berhenti kerja nggak? Hmm. Hah? Hmm. Ada nggak Ya, resiko ada. kalau kamu berhenti kerja? Ada pasti, Pak. Saya kan tadi misalnya, apa umur suami itu panjang? Mm-mm. Apakah dia tidak ada nyerai ke kamu misalnya? Mm-mm. Kalaupun tidak dicerai, kita begini lagi misalnya. Masih kalah ada tahan itu. Mm-mm. Ya, tapi terlepas dari urusan semua itu, yang jauh lebih penting adalah life must go on. Hidup harus tetap berlangsung. Misal kamu punya anak, setelah menikah, punya Mm-mm. anak, ya punya anak. Yang paling penting kalau seandainya nih, kita ngomong resiko terburuk, suami meninggal, suami menceraikan, misalnya, apa yang paling penting? Anak tuh sarjana apa tidak urusan kedua. Keberlangsungan Masalahnya anak hidup tuh tadi. makan apa tidak? Karena hidup tetap harus Mm-mm. berlangsung. Perusahaan juga Lanjut. begitu. Mm. Dalam bisnis akan banyak risiko-risiko yang akan dihadapi. Ketika risiko terjadi, yang paling penting adalah memastikan bagaimana supaya bisnis tetap bertahan, memastikan mampu memiliki keberlanjutan, keberlangsungan dalam mencapai visi dan misi perusahaan, sekalipun terjadi bencana. Sama dengan seperti sekarang. Ya. Mahasiswa punya cita-cita ingin meraih cita-cita menjadi sarjana. Perguruan tinggi punya cita-cita menghasilkan sarjana. Sama cita-cita kita. Nah, yang repot tuh kadang-kadang yang semangat cuma dosennya baik. Yang semangat nak jadikan mahasiswa itu sarjana. Mahasiswanya males-malesan. Ada kuliah 4 kali, baru masuk sekali misalnya. Itu pun masuknya setengah baik misalnya. Bahkan yang kelas A itu belum masuk sama sekali. Kelas A itu tidak masuk sama sekali. Ada dosen yang semangat ngabsen, mahasiswa males. Nah sekarang ada COVID. Kita punya resiko.
kena penyakit kalau kita keluar rumah, kalau kita ketemu orang lain. Iya. Apakah saya harus mengorbankan? Ya, terserah kamu lah. Kita tutup kampus nih. Mhm. Karena kalau keluar rumah kena COVID, Iya. tutup. Kalau kampus ditutup, proses belajar mengajar berhenti, artinya tidak ada keberlanjutan dari usaha mencapai visi dan misi. Mhm. Hanya karena ada darurat bencana COVID. Jadi di satu sisi kita bukan menyepelekan resiko dari bencana atau keadaan darurat itu, bukan. Tapi walaupun ada bencana atau ada kondisi darurat, ya, usaha untuk mencapai tujuan strategis kita itu tidak terganggu. Itulah konsep dari risk management, manajemen resiko. Ya. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika kita mencoba memastikan pencapaian visi dan misi organisasi tadi. Yang satu, ada tak pengaruh terhadap keuangan? Yang kedua, bagaimana upaya kita untuk memuaskan para pemegang kepentingan, para pihak pemegang kepentingan, pelanggan, pegawai, rekan kerja, dan segala macam. Mhm. Yang ketiga, ketika kita berupaya supaya bisnis tetap berlangsung, ya, apa yang harus dilakukan sebagai proses internal kita. Dan yang terakhir, adakah pembelajaran? Pembelajaran. Ya, learning di sini pembelajaran. Learning di sini adalah pembelajaran. Artinya apa? Kita punya solusi enggak seandainya kejadian seperti ini berulang kembali? Jadi, misalkan di Unisti sampai sekarang belum punya e-learning sendiri. Mhm. Alhasil ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai macam-macam. Microsoft Teams. Ya, akhirnya apa nggak standar. Dan sampai sekarang Iya. masih belum punya tempat untuk menjadi media yang distandarkan. Unsri begitu kejadian COVID, dalam waktu sekitar 2 bulan, gimana caranya, kata rektor, kita harus punya e-learning sendiri. Sebab sepertinya COVID ini masih lama. Itu jadi pembelajaran bahwa kita harus siap ketika tiba-tiba kita nggak bisa melaksanakan kuliah di kelas. Kalau dulu kan dianggap orang sepele kan, apaan e-learning, ngapain gitu, habisin duit. Sekarang Mhm. yang nggak punya e-learning repot. Nah, 4 hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis ini, ya, ini biasanya menjadi perhatian dalam bisnis secara umum. Inilah yang selalu dibahas orang, kalau kamu pernah dengar istilah balance scorecard, BSC. Balance scorecard adalah sebuah metode untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. Mana yang tercapai tujuan?
Organisasi itu harus ditentukan tujuannya. Jangan sampai nggak jelas tujuannya. Kenapa? Karena keberlangsungan di sini adalah keberlangsungan bisnis, keberlanjutan di sini, kontinuitas itu. Dia harus dijelaskan dulu, tentukan dulu tujuannya apa. Gitu ya. Jadi seperti tadi saya katakan, inilah konsep balance scorecard yang mungkin bisa ya, balance scorecard. Tapi kita sekarang tidak sedang belajar balance scorecard ya. Tapi maksud saya adalah ketika kita bicara tentang sebuah manajemen resiko, sekali lagi, ya, resiko itu harus dimanajemeni, harus diatur, harus dibuat tata kelolanya agar pencapaian tujuan bisnis itu tidak terganggu. Sekalipun terjadi resiko, sekalipun terjadi masalah, sekalipun terjadi bencana, bisnis tetap berlangsung. Bisnis tetap berlanjut. Bisnis organisasi kita nggak berhenti. Biar COVID, silakan COVID. Yang sekolah tetap sekolah. Kebayang nggak kamu kemarin seandainya gara-gara COVID, terus nggak bisa ada UTBK, nggak bisa ada UN, anak-anak nggak tamat SMA, nggak pacak masuk perguruan tinggi. Kenapa? Nggak pacak ada ujian. Nggak mungkin kan? Artinya apa? Silahkan. COVID ya COVID. Ya. Bahwa bukan mahasiswa, anak SMA ya setelah 3 tahun kelas 12 harus tamat. Dia harus masuk perguruan tinggi. Apa yang terjadi seandainya seluruh perguruan tinggi se-Indonesia tutup, tidak menerima pendaftaran mahasiswa baru tahun ini? Tunda tahun depan. Ada 2 tahun lagi sampai COVID berhenti. COVID sudah hilang, baru ada penerimaan mahasiswa baru. Gitu. Ya. Oke. Ini esensinya itu ya. Saya tidak akan mengajarkan tentang apa itu balance scorecard-nya, karena kita tidak belajar tentang balance scorecard, tapi hanya untuk dijadikan objek bahwa resiko perlu kita manajemeni, resiko perlu kita kelola demi ya pencapaian tujuan organisasi.
Ya, Eh, Iya, Pak. kita lanjutkan. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat dalam contoh kasus yang ini tadi, misalnya ya, kalau ada Mm-mm. wabah COVID seperti sekarang, ada corona, ada bisnis berlangsung, kita ingin walaupun walaupun ada resiko corona, bisnis tetap berlangsung, di mana keuangan tetap ada pemasukan, ya, bahwa karyawan tetap bekerja. Kalau karyawan tuh nggak bisa bekerja, artinya nggak bisa dibayar gajinya. Di satu sisi, kalau dia nggak kerja, maka perusahaan nggak bisa mendapat pemasukan keuangan, misalnya, dan sebagainya lah ya. Nah, di sini misalnya Mm-mm. kita lihat dari berapa aspek ini, misal contohnya di sini aja, bahwa aspeknya si pemangku kebijakan, pimpinan, katakanlah, oke, walaupun kita WFH, tapi saya harap Anda tetap selalu menginformasikan apa yang Anda kerjakan. Mm-mm. Ya, tetap dapat berkomunikasi, rapat tetap bisa jalan, rapat online, misalnya. Proyek-proyek tetap bisa dikerjain, karena tetap dikerjakan dari rumah. Apalagi kalau orang IT ya. Iya. Anak saya 2 orang kerja di konsultan IT di Jakarta. Tapi sekarang dua-duanya ada di Palembang. Mm-mm. Karena ngapain mereka work from home tapi home-nya tempat kos ya. Iya. Dia tinggal di tempat kos di Jakarta. Ini pulang Palembang aja, nggak ada masalah. Karena Mm-mm. WFH dari kamar kosnya di Jakarta dengan WFH dari rumah di Palembang ya sama aja. Toh tidak harus datang ke kantor. Yang penting jam 8 buka laptop. Kita bisa Mm-mm. komunikasi hari ini mau kerjain apa. Nanti laporan lagi jam 10 misalnya, ada laporan hasilnya gimana, seterusnya itu. Nah, jadi dapat dilakukan, hanya di sini. Kita turunkan kepentingan tujuannya adalah selalu ada update, ya, ada komunikasi, ya, dan sebagainya. Ya, dari rumah. Tapi tentunya harus ada dukungan IT. Misalnya kita lihat ini aja, tesnya itu. Maka hanya dari 2 tujuan, yaitu supaya pimpinan dapat informasi update, karyawan dapat kerja dari rumah, itu harus didukung oleh kesiapan IT. Mm-mm. Nah, kita contoh bagaimana kita menyusun sebuah sasaran strategis bagian IT. Orang IT harus kerja untuk menyiapkan bahan gimana caranya karyawan yang lain bisa kerja dari rumah. Bagaimana ada laporan-laporan yang bisa disampaikan kepada pimpinan. Artinya apa? COVID ini nggak ada masalah sepanjang IT kita siap menghadapinya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang punya IT yang demikian, nggak ada masalah kok, walaupun terjadi COVID. Yang repot itu adalah perusahaan yang nggak siap untuk kejadian seperti ini. Artinya di situ tidak ada IT risk manajemennya. Sehingga, ya, kalau kita coba kembali lagi ke tadi, ya, tadi kita punya ini ya, ada pemicu kebijakan, ada Iya. kebutuhan dari pemangku kebijakan, kemudian Yang ada tujuan organisasi. Nah, tapi tujuan organisasi ini masih umum. Tujuan organisasi itu harus diuraikan lagi. Nah, ini kita uraikan. Ini kita uraikan. Ada tujuan umum organisasi, tujuan instansi, tapi harus dijabarkan menjadi tujuan atau sasaran IT. Karena IT itu
tulang punggung untuk pencapaian tujuan organisasi atau instansi. Ya, ini harus diturunkan. Jadi artinya maksud saya gini, jelas apa yang menjadi tujuannya orang IT merupakan pengejawantahan atau realisasi dari tujuan organisasi. Jangan sampai kita melaksanakan tugas-tugas IT yang tidak selaras dengan tugas atau tujuan organisasi. Itu sebab kenapa dalam COVID, manajemen risiko itu berada di domain APO. APO, Align, Plan, Organize. Selaraskan, rencanakan, dan organisasikan. Sama dengan enterprise architect. Harus ada penyelarasan. Harus ada perencanaan. Harus ada pengorganisasian. Resiko itu harus dibegitukan. Ya. Oke. Jadi, pertanyaannya adalah, ketika terjadi resiko, ada risk, ada resiko, bagaimana cara sasaran tetap dapat dijawab? Itu kuncinya. Pertanyaan besar yang harus kita jawab. Di mana, walaupun ada COVID, mahasiswa tetap bisa tamat. Bagaimana, walau ada COVID, universitas tetap mewisuda. Kabarnya beberapa waktu yang lalu Unisti wisuda. Lupa saya tanggal berapa itu. Iya. Kita kuliah perdana itu tanggal berapa? Ya, perdana tanggal 25 ya. Tanggal 25. Bukan, tanggal 20. Nah, Unisti itu wisuda hari Sabtu tanggal 18. Kabarnya Unisti ini apa? Iya. Universitas swasta pertama yang bikin wisuda ya, selama COVID. Kabarnya sih. Bawa alam lah. Berapa banyak mahasiswa yang tertunda, nggak bisa wisuda, gara-gara COVID? Berapa banyak mahasiswa gara-gara wisuda tertunda, maka belum terima ijazah, padahal sudah lulus. Akibat sudah lulus tapi belum terima ijazah, apa yang terjadi? Banyak yang nggak bisa daftar CPNS misal. Ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan resiko, ya, pertanyaan besar yang harus kita jawab adalah bagaimana walau terjadi resiko, sasaran tetap dapat dicapai. Makanya kalau zaman dulu banyak cerita uang bertudahan hanya gara-gara nak ngerebutkan gadis. Jadi untuk dapat istri itu sampai harus berkelahi. Padahal berkelahi itu ada risiko. Iya. Paling nggak bengep, paling tidak. Kalau kena tujal, bolong. Hanya untuk ngerebutkan gadis kok. Ya tapi kita berpikir bahwa sasaran atau tujuan yang mau dicapai itu sesuatu yang pantas untuk diambil risikonya. Sama seperti ini, pembalap F1. Kalau yang senang motor, MotoGP.
Sama. Jadi bagi si pembalap, ngebut itu ada resiko. Tapi dia punya tujuan, kenapa dia harus ngebut? Tidak mungkin lah balapan jalan santai-santai, nyupirnya, kita bawa motor. Mm-mm. Ya. Dia mau jadi juara dunia. Kalau dia juara dunia, dia akan dapat kontrak sekian juta US dollar. Misalnya. Maka dia ngebut. Tapi ngebutnya harus yang benar. Bukan ngebut yang tanpa perencanaan. Maka ada plan. Banyak anak-anak muda itu pengen gagah-gagahan, cuman pengen sombong, pengen gagah-gagahan, ngebut, tapi ngebutnya di jalan. Apa perencanaan? Kalau memang mau jadi pembalap, silahkan. Iya. Tapi buat perencanaan. Mulai dari helm yang aman itu yang macam mana? Berapa banyak anak-anak ngebut, jangan karena mikir pakai helm, dipakai pun tidak. Iya. Kalaupun ada pakai helm, apa dijamin helmnya itu aman? Iya. Helm harga 50.000 yang beli pinggir jalan, nyampak dikit, pecah sampai ke dalam-dalamnya misalnya. Jadi ketika kita punya tujuan atau sasaran, pengen meraih tujuan, namun di balik pencapaian tujuan itu ada risiko, ya, maka tentukan risikonya apa yang mungkin terjadi, maka kita pikirkan rencana bagaimana risiko itu dapat dihindar. Lewat apa menghindarnya? Lewat namanya kontrol risiko. Jika ada sebuah risiko, maka kita harus merencanakan faktor-faktor yang dapat mengendalikan risiko tersebut. Misalnya, tadi mau ngebut, naik motor atau naik mobil terserah. Ngebut pokoknya. Nah, menang juara dunia. Pertama, kita harus punya helm. Nah, helm yang bagaimana? Ya tentu helm yang menghindari kalau sampai terjadi kecelakaan, kepala kita tidak pecah. Tidak ngapa. Harus direncanakan. Ya seperti apa helm seperti itu? Harus dibuat. Atau ditambah lagi, selain helm, itu helm yang paling ke kepala kita. Berikutnya adalah ketika kita balapan, ada kemungkinan mobil itu terbakar. Maka pembalap itu pakai baju anti kebakaran. Jadi sekalipun dia kena api, cuma luarnya aja, dalamnya enggak. Itu namanya kontrol resiko. Pengendalian resiko. Mobil. Kalau mobilnya tabrakan, atau gimana caranya yang penyet hanya bagian depannya aja, yang bagian tempat sopir tidak ikut penyet. Ya. Jadi, ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan, di mana dalam mencapai tujuan ada resiko yang mungkin terjadi pada kita, maka rencanakan faktor-faktor yang dapat mengendalikan resiko tersebut. Kita masih ngomong prinsip-prinsip dari manajemen resiko. Ya. Jalan ya. Error.
Jadi lupa di judulnya juga, lupa di screenshot tadi. Ya. Jadi kembali lagi bahwa ada setiap tujuan akan ada risiko di balik tujuan tersebut. Kemudian kita harus rencanakan plan apa yang harus direncanakan, ya, faktor-faktor untuk mengendalikan risiko tersebut. Ya. Ya. Nanti ketika kita melaksanakan manajemen risiko, ya, tadi kembali lagi ke awal ada driver atau namanya pemicu, ya, pemicu dari hal-hal yang berkaitan dengan jadi penyebab itu bisa macam-macam, ya, bisa politik, ekonomi, ya, kemudian legal, hukum, ya, kemudian lingkungan dan sebagainya, ya. Kemudian turun menjadi kebutuhan stakeholder, di mana itu berkaitan dengan apa manfaat yang ingin kita dapat, di balik manfaat itu ada risiko apa, dan untuk memperoleh itu kita butuh sumber daya apa. Dan turun menjadi tujuan. Tujuan itu ada tujuan umum, namanya visi dan misi, ada juga disebut rencana strategis. Ya. Nanti diturunkan lagi menjadi tujuan, tugas pokok, dan fungsi dari bidang IT. Kalau ini di bidang IT kita fokusnya. Nah, nanti setiap tugas pokok dan fungsi bidang IT itu, kita akan lihat apa saja faktor-faktor yang menjadi memungkinkan pencapaian tugas pokok dan fungsi tersebut. Ya. Nah, faktor-faktor tersebut disebut, ya, ini sesuai dengan apa ini? 1-7 ini. Kalau di sini sebetulnya enabler. Tapi di tempat lain disebut komponen. Apa ini? Hah? Yang minggu lalu kita pelajari di COVID. Bahwa COVID bilang, ya, untuk mencapai tujuan, ya, perhatikan komponen-komponen. Ya, kalau COVID namanya komponen, disebut enabler, faktor yang memungkinkan tercapainya tujuan. Pertama, perhatikan prinsip-prinsip kebijakan dan kerangka kerja. Yang kedua, perhatikan proses. 3, perhatikan struktur organisasi. 4, urus budaya, etika, dan perilaku para anggotanya. Yang kelima, ada informasi yang dibutuhkan, ada sarana infrastruktur yang diperlukan, dan yang ketujuh, ada orang-orang dengan skill dan kompetensi yang dibutuhkan menjadi sumber daya. 5, 6, 7 adalah sumber daya. Kalau ngomong proses, itu akan bicara tentang hal-hal yang harus diurus oleh manajemen IT. Ya, kalau kita ngomong manajemen atau IT manajemen, IT risk management. Nah, manajemen ini risiko IT, tapi tugas oleh manajer IT untuk mengelola proses-proses dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, ya, itu lewat namanya plan, design, build, run, monitor. Ini juga bahasa COVID. Ya. Kalau plan itu apa? Buat perencanaan IT, buat master plan. Design itu apa? Enterprise arsitektur. Nah, ini terjadi pelajaran yang tadi. Ya, build apa? Build itu bangun. Bangun itu artinya proyek. Pengelolaan proyek. Nah, ini run apa? Pengoperasian. Pengoperasian itu apa? Pelayanan. Ini ITSM sebenarnya.
Mm. Ya, ITSM. Dan terakhir adalah di sini namanya Monitor. keamanan IT sama resiko IT. Jadi kalau di atas sekali, ini master plan. Perencanaan IT planning. Nanti semester depan mata kuliahnya IT planning. Itu semester genap yang saya ngajar juga semester yang lalu. Di kelas kalian semester 4 saya ngajar ITSM, di yang semester 6 saya ngajar perencanaan strategis sistem informasi. Nah, ini namanya master plan ini, perencanaan strategis. Jadi plan ini adalah master plan, perencanaan strategis. Turun menjadi desain. Inilah enterprise arsitektur. Build, ini pelajarannya Bu Tere. Manajemen proyek IT. Run, menjalankan IT. Menjalankan apa? Service. Ini pelajaran semester lalu, ITSM. Nah, kita ada di bawah posisi paling bawah sini sekarang ini. Jadi pelajaran saya IT Risk Management, dan semester ini kamu ada mata kuliah keamanan informasi juga kan? Iya, ada, Pak. Nah, ini sama, setara kita itu. Bahkan nanti kita akan melihat bahwa di dalam pelajaran risk management juga tercakup masalah security nanti, masalah keamanan. Tapi kita konsepnya aja, nggak akan masuk sampai ke detailnya. Nah, inilah yang kita pelajari di logika berpikir kita. Jadi kalau kamu nanti buat penelitian, misalnya buat skripsi, mana skripsinya tentang manajemen risiko, ya kira-kira beginilah kerangka kerjanya. Satu, pelajari apa faktor-faktor penggerak, apa faktor pemicu terjadinya sesuatu, apa yang diinginkan oleh para pimpinan, manfaat apa yang pengen diperoleh, risiko apa yang ingin dihindari, sumber daya apa yang harus disiapkan. Ini tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, baik tujuan visi misi dan rencana strategis, tujuan bidang IT, dan pencapaian komponen-komponen pencapaian tugas pokok dan fungsi ini tadi. Ya, ada 7 komponen, di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya adalah sumber daya. Khusus nomor 2, proses. Proses itu akan berkaitan dengan perencanaan, perancangan, pembangunan atau pengembangan, pelaksanaan, dan terakhir monitoring. Jadi belajar tuh nggak bisa sepotong-sepotong nih, nyambung semua. Cuman persoalannya kalau bikin kurikulumnya belum pas, kayak universitas yang baru bikin fasilkom seperti kamu sekarang ini, masih kebolak-balik. ITSM-nya sudah duluan di sini. Padahal COVID-nya belum. Ya. Sekarang baru mau belajar EA di sini, arsitektur, ya. Di bawah sini ada keamanan, sama ada manajemen audit atau resiko. Sementara master plan-nya belum. Rencana strategi semester depan. Ya kan agak kebolak-balik itu. Tapi nggak ada masalah kebolak-balik. Yang penting paham dan tahu nyambungkannya nanti. Ini sama ya, saya maksud tadi. Plan, ini master plan, mata kuliah semester 6, perencanaan strategis, sistem informasi. Ini desain, penyusunan arsitektur, interpretasi arsitek, ya. Pengembangan, nah pengembangan itu berarti proyek, ya, proyek, manajemen proyek, pengoperasian berarti menjalankan itu berarti memberikan layanan, service management. Nah, baru di bawahnya ada keamanan dan audit. Audit itu risiko. Ya. Nah, ini semua dijalankan. Menjalankan ini semua disebut tata kelola atau IT governance yang diatur oleh COVID. Nah, apa yang terjadi kalau perusahaan ya
punya, ya, punya semua. Yang ada tanda centang artinya ada, ya. Steering committee-nya ada. Jadi visi misi Renstra-nya ada. Tapi nggak punya rencana strategis. Ya, arsitekturnya ada, proyeknya ada, servisnya ada, resiko security ada. Itu sama seperti perusahaan itu hilang di angkasa, lost in space. Kebayang nggak kalau kamu terbang di angkasa luar yang nggak tahu mau kemana tujuan? Apa nak ke planet Mars, apa nak ke planet Pluto, nak kemana sebenarnya kita nih? Nah, itu kalau perusahaan nggak punya strategic plan. Itu umpamanya adalah seperti perusahaan yang lost in space. Perusahaan yang hilang di angkasa. Nggak tahu nak kemana tujuannya. Sebaliknya, kalau kita lihat, ya, perusahaan rencana strategis punya, desain arsitektur EA-nya punya, tapi tidak punya project management. Gawi segawi-gawinya baik. Service manajemennya ada. Resiko, security, audit punya. Ini seperti Mission Impossible. Film Mission Impossible. Arti kepastian. Berikutnya, seandainya nggak punya service management. Yang lain-lainnya ada semua. Ini ada, strategic plan-nya ada, EA-nya ada, project management-nya ada, ya, IT risk management, IT security-nya ada, tapi tidak punya service management. Ya, itu seperti film yang judulnya Nowhere to Run. Nggak tahu nak pergi kemana. Jadi bayangkan kalau kamu di apa namanya asrama haji itu tidak punya ITSM, nggak punya service management, IT service management, sebenarnya kamu tidak kemana? Apa di perusahaan itu? Siapa yang nak dilayani? Tapi sebaliknya, kalau yang lainnya semua punya lengkap, ya. Strategic plan-nya ada, perencanaannya ada, EA-nya ada, project management-nya ada, ITSM-nya ada, tapi tidak punya manajemen risiko, tidak punya manajemen security, keamanan, manajemen audit. Itu seperti film White House Down. White House Down itu film apa? Rumah Presiden Amerika diculik sampai diduduki oleh penjahat. Kehilangan apa namanya? Kekuasaan. Bayangkan kalau ini film ya, film. Tapi dari judul film itu seolah-olah istana Presiden Amerika itu diduduki oleh penjahat. Artinya apa? Ya bayangkan Amerika itu kurang apa lagi sih negaranya, lengkap semua. Nah sekarang istana Presiden diduduki oleh teroris. Artinya runtuh sudah pemerintahan itu. Jadi betapa pentingnya audit, betapa pentingnya IT risk management. Gitu. Nggak ada gunanya perusahaan hebat kalau ada manajemen risikonya hancur. Jebol dia pasti. Dan yang terakhir, seandainya semua ini ada, seolah-olah sempurna nih ya. Manajemen strategiknya ada, enterprise arsitekturnya ada, project manajemennya ada, service manajemennya ada, manajemen risiko, manajemen audit security-nya cuma ada, tapi tidak punya yang namanya IT Steering Committee, pihak yang mengawasi IT. Ini seperti film Clear and Present Danger. Ini film yang tidak jelas, ya, apa tujuan bidang IT di sana.
Yang lebih parah lagi kalau semuanya tidak ada. Iya. Semuanya nggak punya. Perusahaan ini manajemen strategiknya nggak ada, interpretasi tekniknya nggak ada, proyek manajemen nggak ada, service manajemen nggak ada, manajemen risikonya nggak ada, steering committee-nya nggak ada. Nah udah, ini tinggal tunggu aja perusahaan kapan robohnya. Deep impact itu dampak terbesarnya adalah pasti kalau ini perusahaan nggak lama tutup, bangkrut. Kalau negara nih udah lama nih bangkrut seperti ini. Ya. Banyak negara-negara di Afrika itu duitnya tuh nolnya sampai ada 9, ada 12 dalam satu lembar duit itu. Negaranya bangkrut. Tapi seandainya semuanya ada, nah itu diperumpamakan seperti film Die Hard. Biar hadapi masalah apapun, perusahaannya akan tetap bertahan. Susah untuk mati. Memicu dan memacu. Bahkan IT-nya bisa menjadi faktor kunci. Ya, faktor kunci bahwa dia masih bisa bertahan hidup. Oke. Jadi mudah-mudahan di sini bisa dilihat ya, ini ada beberapa framework dan standar yang menjadi rujukan. Ya. COVID sudah kita pelajari ya, walaupun sepintas. Ya, jangan sampai tidak paham lah, minimal tahu COVID itu apa. COVID adalah tata kelola ini framework tata kelola. Kalau ngomong manajemen proyek, ada PMBOK versi 6 sekarang. PMBOK, Project Management Book of Knowledge. Nih, Bu Terry ngajar manajemen proyek, pakai buku versi berapa? Yang terbaru versi 6. Saya punya buku versi 4. Buku saya, versi 4. Kalau buku yang ininya, buku cetak ya. Itu saya punya dulu waktu saya kuliah. Ada lama kuliahnya. Yang versi online saya punya versi 5. Tapi sekarang udah ada versi 6. Ya, ini untuk PMBOK. Nah, untuk Enterprise Architect kita pakai TOGAF. Saya tadi baru bercerita garis besar tentang Enterprise Architect. Ya, minggu depan kita masuk mengenal apa itu TOGAF. Ini yang semester lalu, ya. Service Management, ya, framework-nya adalah ITLL. Nah, kita belajar semester lalu pakai buku ITLL versi 3. Yang terbaru sekarang ada versi 4 ya. Udah ketinggalan zaman yang kita pelajari semester lalu itu. Udah muncul versi baru sekarang, versi 4. Nah, kita pakai buku versi 3. Nah, untuk manajemen risiko, yang manajemen risiko secara umum, pedomannya adalah ISO 31000 tahun 2018. Nah, ini. Tapi kalau kita ngomong manajemen risiko yang khusus untuk keamanan, ya tahu nih, yang ngajar keamanan siapa? Bu Dwi. Dwi ya. Iya. Pakai ini enggak? ISO 27001. Cari aja di internet, cari di Google ISO 27001 tahun 2013. Download, cari. Ya. Kalau yang kita sekarang pakai 31.000 kalau untuk ISO. Sementara ini juga ini pasangannya ITLL ya. Untuk service management nih.
ISO 20.000. Ini untuk service management. Ini sudah pelajaran semester yang lalu nih. ITLL dan ISO 20.000. Yang semester ini COVID secara umum. Jadi COVID itu membawahi semua. COVID itu umum, tidak detail. Tapi kalau mau detail, untuk EA, baca TOGA. Project Management, baca MBOK. Risk Management, baca ISO 31.000. Security, baca ISO 27.000. Kalau Service Management, ISO 20.000 dan ITLL. Cari di Google nih, ISO 31.000 untuk risk management. Kalau yang untuk security, 27.000. Pelajarannya Bu Tere, manajemen proyek nih, PMBOK. Mungkin biasanya tuh kalau yang versi terbaru, dia belum gratis. Kalau mau cari di internet masih harus berbayar, tapi yang versi bawahnya biasanya gratis. Jadi kalau kamu cari yang versi 4 apa versi 5, sudah ada online-nya. Nggak apa-apa, beda-beda sedikit lah. Tapi paling tidak punya bahannya. Ya, dan sebagainya. Kalau untuk data management, ada namanya PMBOK. Data Management Book of Knowledge. Ini framework atau standar-standar yang dipakai. Oke. Kesimpulan kita hari ini apa? Kesimpulannya ya. Oke. Kembali lagi ke COVID. Kembali lagi ke COVID. Jadi, apa namanya? Jadi COVID itu adalah tata kelola. Yang kira-kira kalau bahasa umumnya ini semacam amanah pesan ya. Kalau wong tua itu kan ke anak enak, kage kau kalau besar jadilah wong yang berguna bagi nusa bangsa, agama dan tanah air. Kalimatnya begitu. Nah, ini kalau kita ngomong organisasi, COVID itu macam itu. Apa kata COVID? Wahai para pelaku manajemen, kalau Anda ingin sukses dalam mengelola bisnis Anda, laksanakanlah tata kelola. Tata kelola apa? Ya, tentunya tata kelola IT. Maka COVID itu singkatan dari C-nya kontrol, OB-nya itu objektif. Pengendali tujuan, kontrol objektif. Pengendali tujuan apa? Nah, itu yang IT ujungnya tuh, for information and related technology. Untuk informasi dan teknologi yang berkaitan dengannya. Jadi, bicara tentang tata kelola, kata kuncinya itu adalah kontrol atau kendali. Bagaimana kita mengendalikan bisnis kita. Mengapa? Karena kontrol yang baik akan menghasilkan value yang baik, yang tinggi. Kontrol yang rendah menghasilkan value yang rendah. Sebaliknya, kontrol yang baik akan menekan risiko menjadi rendah. Gambarnya tuh ini. Ini kontrol tuh pengendalian. Ini mobil. Mobil, bensinnya dijaga, kipasnya bagus, akinya bagus, ya. Kemudian mesinnya bagus, temperaturnya bagus. Apa? Ini tenaga mobil itu akan kuat, hebat. Tapi risiko apa?
Kalau kita bisa kendalikan dengan baik kontrolnya, misalnya bagaimana memastikan remnya bagus, bagaimana memastikan ban tidak tipis, misalnya. Kenapa? Kita ada resiko slip. Jangan sampai gara-gara nggak bisa ngerem nabrak. Gara-gara ban Mm-mm. tipis, kita di jalan tuh licin, ngeremnya jadi tidak pakem. Ya. Mm-mm. Jadi dengan kata lain, tata kelola itu memastikan faktor-faktor yang harus dikendalikan terawasi dengan baik. Dengan harapan akan meningkatkan value, merendahkan resiko. Resiko. Itu dulu hari ini. Ya. Kalau tadi sore, kenapa kita harus belajar enterprise arsitektur? Malam ini kita sampai kepada alasan mengapa kita harus melakukan manajemen resiko. Saya harap kamu bisa menyimpulkan sendiri. Jadi ini bukan anak SMA yang semua serba didikte. Ya, pikirkan sendiri mana bagian pentingnya. Saya mencoba memaparkan apa adanya untuk mudah dipahami. Oke, ya. Saya pikir itu ya, Chris. Ada mau ditanyakan? Di yang ini Pak, di yang pelajaran tadi sore. Jadi yang Trisna nanya tuh yang masalah ini Pak, yang blueprint itu. Blueprint? Blueprint Kenapa? itu sama baik kayak framework ya Pak? Bukan. Blueprint itu rancang bangun, desain. Rancang bangun. Desain. Kadang saya tanya misalnya, kamu mau buat rumah? Pengen punya rumah nggak? Pengen. Pengen. Oke. Pertanyaan saya, macam mana rumah yang pengen kamu bangun? Punya nggak gambaran? Rumah seperti apa yang mau kamu bangun? Punya. Seperti apa? Coba jelaskan. Besar. Ya, yang nyaman. Minimalis, tapi rancangannya ya kan Pak? Kalau nyaman, minimalis itu bukan rancangan. Bukan rancangan itu. Konsep itu. Jadi kalau rancangan tuh, misalkan saya ini tukang, ini tukang. Orang bilang, Pak, tolong buatkan rumah. Aku balik bilangnya, pengen rumah Cak Mano. Bisa udah jawab? Bisa udah jelasin? Nah, itu maksudnya itu mungkin kayak jangan sampai kamu mau bangun rumah, panggil tukang. Panggil tukang. Terus tukang yang nanya, pengen rumah yang macam mana desainnya? Atau kamu, terserah mamang lah, Mang. Pokoknya di rumah. Ini ada duit 150 juta, pokoknya buat ke rumah. Terserah mamang nak modal Cak Mano. Itulah perusahaan yang tidak punya enterprise arsitektur. Jadi kalau kita tidak punya enterprise arsitektur untuk IT, ya, kamu mau beli barang-barang IT, datang ke toko komputer, terus bang tokonya nanya, pengen beli apa? Terserahlah, pokoknya harus beli. Nah, itulah disebut blueprint, rancang bangun. Jadi kalau balik ke contoh rumah tadi, ya, ngomong sama si tukang, si mamang itu, Mang, aku minta dibuatkan rumah model rumah Palembang. Mirip-mirip Cak Rumah Limas, rumah panggung. Itu pasti akan beda dengan misalnya kita ngomong, Mang, tolong buatkan model rumah Joglo model Dawo. Atau, Mang, tolong buatkan rumah model rumah Minang. Yang atapnya tajam-tajam di ujung, runcing-runcing.
Jadi si Mamang itu, si tukang tadi, sebelum dia ngedetailkan ngebangun, nak bangun pasak tiangnya di mana, fondasinya apa, dia terbayang dulu bentuknya itu kira macam mana. Nah itu yang namanya arsitektur Belum. atau rancang bangun atau blueprint tadi. Bahwa nanti ukurannya besar apa kecil, itu lain cerita. Kita pengen dibuatkan rumah model rumah Padang. Rumah Padang. Oh, Oke, tapi modelnya macam itu, tapi ukurannya sekian kali sekian itu tidak ada masalah. Atau jelas-jelas dari awal, Bang, aku minta dibuatkan ruko. Jelas kan? iya. Ruko. Ya sudah, pokoknya dendeng, dendeng, dendeng. Selesai. Hah? Kalau kita tidak punya rancang bangun tadi, tidak jelas tidak buat apa. Nah, itu tugasnya enterprise arsitektur. Oke? Iya, Pak. Saya mau keep. Materi yang tadi belum saya. Kira nge-save-nya di mana? Jadi dulu. Satu, tadi yang materi yang ini tadi.
kalau ada pertanyaan lagi nggak? Cukup, Pak. Oke, kalau gitu kita akhiri. Terima kasih perhatiannya. Kita sambung minggu depan ya. Jadi sekarang sudah sekaligus masing-masing ya, yang enterprise architecture sendiri, kemudian risk manajemennya sendiri. Namun kita tetap sama-sama memahaminya ini dalam perspektif ini bagian dari tata kelola yang ada kaitannya dengan COVID. Hanya hal yang dikerjainnya saja berbeda. Dan tolong jangan juga lepas ya. Tadi pelajaran yang tahun yang lalu, semester yang lalu ya, yang tentang ITSM ya, Pak, itu bagian dari bagaimana cara kita melayani pelanggan bisnis. Oke, kita akhiri. Terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya dan rekamannya saya posting di Edmodo ya. Iya, Pak. Nanti di sana.